tak banyak peristiwa perlawanan fisik bangsa Indonesia yang dipelopori oleh rakyat kalangan bawah. Sebagian besar perlawanan-perlawanan yang tercatat dalam sejarah dipelopori dan dikomandoi oleh elit masyarakat semacam para raja, bangsawan, atau alim ulama. Rakyat bawah rata-rata tak berani mengambil inisiatif untuk melawan. Salah satu perlawanan yang sepenuhnya dipelopori oleh rakyat kalangan bawah adalah peristiwa pemberontakan petani di Tambun, Bekasi. Peristiwa ini di luar dugaan pemerintah Belanda kala itu, dan video ini akan berkisah sedikit tentangnya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Wilayah Tambun di Kabupaten Bekasi dulunya dikenal dengan nama Len Tambun adalah wilayah yang awalnya perkebunan swasta. Seperti halnya wilayah lain di Bekasi, pemilik Tambun adalah juga seorang saudagar Tionghoa. Lan Tambun atau Tambun dimiliki oleh Kau Tian Se sejak tahun 1841. Sejak itu Tambun berubah menjadi perkebunan terbesar dan terpenting bagi kerajaan bisnis keluarga Kau Tian Se. Tanaman yang dibudidayakan adalah padi, gula, kelapa, karet, dan kacang. Posisi Kau Tian Se sebagai tuan tanah juga semakin kuat setelah pemerintah Belanda mengangkatnya menjadi Letnan der Chinesen atau semacam kepala orang-orang Cina di wilayah Bekasi. Keluarga Kau lantas hidup makmur di Tambun. Mereka tinggal di sebuah bangunan megah yakni Landhuis Tambun yang kelak menjadi Gedung Juang 45 Tambun. Pada tahun 1868, kawasan Tambun padat dihuni penduduk yang diperkirakan mencapai 73.000 jiwa. Berdasarkan rasnya, penduduk Tambun terbagi atas 68.000 pribumi, 4.601 orang Cina, 25 orang Arab, dan 11 orang Belanda. Seperti halnya perkebunan swasta lainnya, para petani pribumi di Tambun pun mengalami tindakan sewenang-wenang tuan tanah dan anak buahnya. Petani pribumi cuma dianggap sebagai penggarap tanah biasa. Mereka dikenakan aturan kontingenten. Kontingenten adalah kewajiban petani untuk membayar pajak sesuai dengan harga yang ditentukan Belanda atau tuan tanah. Pembayaran pajak ini menggunakan hasil panen mereka. Pajak ini dikenakan sebagai pajak sewa tanah dan pajak lain-lain. Celakanya, nilai pajak dan nilai hasil bumi yang diserahkan dihargai sewenang-wenang oleh tuan tanah. Dalam prakteknya, petani harus menyerahkan lebih dari 50% dari hasil panen mereka. Banyak petani kemudian tak mampu membayar pajak sehingga sering terjadi perampasan harta benda sebagai pengganti pajak yang tak sanggup mereka bayar. Kezaliman ini tentu saja menimbulkan kegelisahan. Tapi apa daya mereka? Sekalipun jumlah mereka banyak, mereka tak berdaya secara ekonomi, apalagi kekuatan senjata di hadapan tuan tanah yang dilindungi pemerintah Belanda. Sampai kemudian muncul seorang petani yang membangkitkan semangat para petani. Petani tersebut bernama Pak Rama. Ia berasal dari Cirebon dan bertempat tinggal di Lui Catang, Bogor. Secara diam-diam Pak Rama memberikan wawasan baru dan memprovokasi para petani. Kepada para petani, Pak Rama mengemukakan bahwa tanah-tanah partikelir yang terletak di antara Citarum dan Cisadane sesungguhnya adalah milik para penduduk pribumi dan bukan milik para tuan tanah. Tanah tersebut telah direbut secara sepihak untuk kemudian dijual kepada para tuan tanah. Pelan-pelan Pak Rama mulai mendapatkan pengikut. Untuk mendapatkan legitimasi gerakannya, Pak Rama dan beberapa pengikutnya pergi menuju Kesultanan Surakarta guna mengetahui seluk-beluk status kepemilikan tanah tersebut.
Kesultanan Surakarta dianggap mempunyai catatan atas kepemilikan tanah-tanah mereka. Sekembalinya dari Surakarta, Pak Rama meyakinkan kepada para petani di sekitar Depok, Bekasi, dan Bogor akan kebenaran gagasannya. Kemudian ia mulai membagi-bagikan lahan tanah kepada para petani pengikutnya. Ia juga mengajak petani untuk berhenti membayar pajak sewa karena tanah itu adalah milik mereka. Pak Rama semakin populer. Ia kemudian diangkat sebagai pemimpin para petani. Para petani kemudian memberi gelar Pangeran Ali Basyah kepada Pak Rama. Pak Rama dan pengikutnya makin yakin bahwa mereka mampu melawan para penindas mereka selama ini. Setelah berunding, mereka memutuskan bahwa gerakan perlawanan akan dilaksanakan pada tanggal 20 bulan Haji atau tanggal 3 April 1869. Karena pada tanggal itu bertepatan dengan terjadinya gerhana bulan. Pak Rama beranggapan bahwa dengan terjadinya gerhana bulan, Belanda tidak akan dapat melihat pergerakan mereka. Namun rencana itu bocor terlebih dahulu. Belanda mulai menangkap Pak Rama dan pengikutnya. Namun Pak Rama berhasil kabur dari tahanan Belanda sehari setelah penangkapannya. Dalam pelariannya, Pak Rama kembali menyusun rencana perlawanan. Rencana awal perlawanan diteruskan dan diundur pada 5 April 1896. Kali ini serangan akan difokuskan pada daerah Tambun saja. Maka pada 5 April 1869 terjadilah perlawanan yang dipelopori oleh para petani dari beberapa latar belakang etnis yang telah lama bermukim dan menjadi petani di Bekasi. Serangan itu berhasil menewaskan asisten residen Mr. Cornelis C. Equisper, seorang dokter Jawa, dan 7 orang lainnya. Namun perlawanan itu dengan cepat berhasil dipukul pasukan keamanan Belanda. Para petani Bekasi yang dipimpin Pak Rama itu akhirnya berhasil ditangkap pada 17 Juni 1896. Pada bulan September, mereka disidangkan dengan vonis 29 orang dijatuhi hukuman mati dan 19 orang dijatuhi hukuman kerja paksa selama 15 tahun. 8 orang yang dianggap sebagai pembunuh asisten residen, dokter, dan 7 orang lainnya dihukum gantung terlebih dahulu. Pak Rama sendiri tak sempat menjalani persidangan. Ia meninggal dalam tahanan 2 hari menjelang persidangan digelar. Kemungkinan karena siksaan yang ia terima. Hampir setahun kemudian, tepatnya 24 Agustus 1870, di alun-alun Bekasi dilangsungkan pelaksanaan hukuman mati bagi para terpidana yang terlibat peristiwa di Tambun. Eksekusi hukuman gantung terhadap 8 orang itu mengisi halaman utama harian Bintang Barat edisi Sabtu 3 September 1870. Pemerintah kolonial Belanda menyebut 8 orang terhukum itu sebagai Tambun Moordenaar atau 8 jagal dari Tambun. Demikian sekilas tentang peristiwa perlawanan para petani Tambun. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.